Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah evaluasi pendidikan, Prof. Henry Erianto, dan juga Ibu Eka Dwi Lestari. Kami dari kelompok 7 izin mempresentasikan materi mengenai tujuan instruksional. Boleh di next. Berikut adalah nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aufa Hijrah, dan saya sendiri Sabrina Afifah, dan juga ada Yasinta Salsabila. Boleh di next. Nah, pokok pembahasan yang kami akan bahas yaitu ada pengertian tujuan instruksional, jenis-jenis tujuan instruksional, dan juga fungsi tujuan instruksional dalam evaluasi pendidikan. Next. Nah, apa sih tujuan instruksional? Nah, di sini dalam reformasi sistem pendidikan yang sedang berlangsung di Indonesia, tiap guru harus menyadari tujuan kegiatan mengajarnya, mulai dari kebutuhan siswanya. Terus juga pokok pembahasan suatu bidang studi tidak dapat menjadi milik kita apabila kita tidak mempelajarinya terlebih dahulu atau melalui ajaran seorang guru. Nah, maka ketika merancang sistem pembelajaran yang akan ia terapkan, langkah pertama yang ia lakukan adalah menciptakan tujuan instruksional. Nah, di mana proses atau kegiatan mempelajari materi ini berlangsung dalam situasi belajar mengajar atau pengajaran. Boleh di next. Nah, di sini ada pengertian tujuan instruksional menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Robert F. Wagner pada tahun 1962 yang mendefinisikan tujuan instruksional sebagai tujuan perilaku yang hendak dicapai atau yang dapat dikerjakan oleh siswa sesuai kompetensi. Yang kedua, menurut Edward L. Dejnowska dan David A. Carvel pada tahun 1981, mendefinisikan tujuan instruksional adalah suatu pernyataan spesifik yang dinyatakan dalam bentuk perilaku yang diwujudkan dalam bentuk tulisan yang menggambarkan hasil belajar yang diharapkan. Lalu yang terakhir, ada menurut Fred Percival dan Henry Ellington pada tahun 1984, yang dimana tujuan instruksional itu adalah suatu pernyataan yang jelas menunjukkan penampilan atau keterampilan yang diharapkan sebagai hasil dari proses belajar. Boleh di next. Nah, dari semua definisi tujuan instruksional menurut para ahli, jadi tujuan instruksional itu merupakan penjelasan mengenai tujuan pendidikan dari sistem pendidikan. Tujuannya menyatakan terdapat sesuatu yang bisa dikerjakan atau dilakukan oleh siswa setelah pengajaran. Jadi sebelum adanya pengajaran, siswa itu tidak mempunyai kemampuan untuk mengerjakan ataupun melakukan. Nah, pada tingkat nasional, tujuan pendidikan atau instruksional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu mewujudkan kehidupan bangsa yang lebih beradab. Gambaran mengenai sifat-sifat matang yang perlu dikembangkan pada diri peserta didik dapat dilihat pada rumusan tujuan pendidikan, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat manajemen lembaga pendidikannya. Boleh di next. Nah, berikut ini ada taraf pengelolaan pendidikan. Nah, berkaitan dengan penentuan tujuan pendidikan, perlu dibedakan antara pengelolaan pendidikan pada taraf, ada tiga, yaitu organisasi makro, meso, dan juga mikro. Nah, organisasi makro ini eh, adalah sistem pendidikan sekolah tingkat nasional dengan uraian jenjang dan jenis pendidikan sekolah. Semuanya itu ditujukan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan program pendidikannya masing-masing. Lalu pada organisasi meso itu menyelenggarakan program pendidikan di sekolah tertentu sesuai dengan karakteristik jenjang dan jenis pendidikan tertentu yang diselenggarakan oleh sekolah tersebut. Dan yang terakhir, organisasi mikro itu adalah perencanaan dan pelaksanaan suatu proses belajar mengajar tertentu di dalam kelas yang diperuntukkan kelompok siswa tertentu. Nah, tujuan instruksional ini berkaitan dengan organisasi mikro. Nah, kenapa? Karena menyeratkan penyatuan bidang studi tertentu yang menjadi bahan diskusi sebagaimana itu ditunjukkan dalam tabel hubungan hierarki antara tujuan-tujuan pendidikan sekolah yang berbeda. Boleh di next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya.
Gak ada suaranya, Fah. Halo, Udah, ada suaranya nggak? ada. Eh, Selanjutnya ada jenis-jenis tujuan instruksional, boleh di next. Yang pertama ini ada ranah kognitif. Ranah kognitif ini mencakup kemampuan intelektual siswa dalam berpikir, memahami, dan memecahkan masalah. Menurut Bloom 1956, mengidentifikasi ada 6 komponen dalam domain kognitif. Yang pertama ada pengetahuan atau knowledge, kemampuan untuk mengenali materi yang telah dipelajari dari yang sederhana hingga teori yang kompleks. Keterampilan utama di sini adalah mengingat informasi dengan akurat. Yang kedua ada pemahaman atau comprehension, kemampuan untuk memahami makna dari materi yang merupakan tingkat berpikir yang lebih tinggi dari sekedar pengetahuan. Yang ketiga ada penerapan atau application, kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari dalam situasi baru, melibatkan penerapan aturan dan prinsip. Hal ini menunjukkan kemampuan berpikir yang lebih maju dibandingkan pemahaman. Yang keempat, ada analisis, kemampuan untuk membedah materi menjadi komponen-komponen penyusunannya dan memahami hubungan antar bagian. Hal ini meningkatkan tingkat berpikir yang lebih tinggi daripada pemahaman dan penerapan. Yang kelima ada sintesis, yaitu kemampuan untuk menggabungkan konsep atau elemen untuk menciptakan pola atau struktur baru yang memerlukan kreativitas. Hal ini menunjukkan kemampuan berpikir yang lebih kompleks. Lalu yang terakhir ada evaluasi atau evaluation, kemampuan untuk menilai nilai-nilai materi untuk tujuan tertentu. Hal ini merupakan tingkat berpikir yang paling tinggi. Boleh di next. Selanjutnya ada ranah afektif. Ranah afektif ini berkaitan dengan sikap, minat, emosi, dan nilai-nilai siswa. Menurut Cart Cartwell 1964, tujuan dalam domain afektif ini terdiri dari 5 kategori. Yang pertama ada penerimaan, yaitu kemampuan untuk memperhatikan dan memberikan respon terhadap stimulasi yang sesuai. Hal ini adalah tingkat hasil belajar hasil belajar terendah dalam domain afektif. Yang kedua ada respon atau partisipasi, yaitu tingkat di mana siswa terlibat secara afektif menjadi peserta aktif dan menunjukkan minat. Yang ketiga ada penilaian, yaitu mengacu pada nilai atau pentingnya sikap seseorang terhadap objek atau kejadian tertentu dengan reaksi yang dapat berupa penerimaan, penolakan, dan ketidakpedulian. Yang keempat ada organisasi, yaitu proses menyatukan nilai dan sikap yang berbeda untuk menciptakan konsistensi yang dapat menyebabkan konflik internal dan membentuk sistem nilai pribadi. Lalu yang terakhir ada karakterisasi, yaitu menunjukkan karakter dan pola hidup seseorang di mana nilai-nilai berkembang dan tingkah laku menjadi lebih konsisten dan dapat diprediksi. Boleh di next. Lalu yang terakhir ini ada ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik ini melibatkan kemampuan terkait aktivitas fisik dan motorik. Menurut Dev 1970, tujuan dalam domain psikomotor ini terdiri dari 5 kategori. Yang pertama ada peniruan, yaitu siswa mengamati dan menirukan gerakan meskipun belum sepenuhnya terkoordinasi. Yang kedua ada manipulasi, yaitu mengikuti instruksi untuk melakukan gerakan tertentu yang memerlukan latihan. Yang ketiga ada ketetapan, memerlukan tingkat kecermatan dan kepastian yang lebih tinggi dalam gerakan dengan kesalahan yang diminimalkan. Yang keempat ada artikulasi, yaitu koordinasi yang baik antara berbagai gerakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Lalu yang terakhir ada pengalamiahan, melakukan gerakan dengan efisiensi energi fisik dan psikis yang menunjukkan tingkat kemampuan tertinggi dalam psikomotorik. Boleh di next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya adalah fungsi tujuan instruksional dalam evaluasi pendidikan. Fungsi tujuan instruksional dalam evaluasi pendidikan sangat krusial karena memberikan arah yang jelas dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Tujuan ini membantu menetapkan kriteria evaluasi sehingga guru dapat menentukan apa yang harus dievaluasi sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Selain itu, dengan adanya tujuan yang jelas, baik guru maupun siswa dapat lebih fokus pada pencapaian hasil belajar yang diinginkan serta mengoptimalkan proses pembelajaran. Dalam reformasi sistem pendidikan di Indonesia saat ini, setiap guru harus mengetahui tujuan pembelajaran dari kegiatan mengajarnya. Titik tolaknya adalah kebutuhan siswanya. Oleh karena itu, dalam merancang sistem pembelajaran yang akan diterapkan, langkah pertama yang akan dilakukan adalah membuat tujuan instruksional. Boleh di next? Nah, adapun fungsi dari tujuan instruksional, di antaranya adalah yang pertama, guru mempunyai arah untuk memilih bahan pelajaran dan memilih prosedur atau metode mengajar. Contohnya, seorang guru sejarah memilih untuk mengajarkan Perang Dunia Kedua dengan menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek. Dia membagi siswa dalam kelompok untuk meneliti berbagai aspek perang dan menyajikannya dalam bentuk presentasi. Hal ini memberi arah yang jelas dan fokus pada topik. Selanjutnya, yang kedua, siswa mengetahui arah belajarnya. Contohnya, di awal semester, seorang guru memberikan silabus yang menjelaskan tujuan pembelajaran, topik yang akan dibahas, dan metode penilaian. Dengan demikian, siswa memahami apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana mereka bisa mencapai tujuan belajar. Boleh di next? Selanjutnya yang ketiga, setiap guru mengetahui batas-batas tugas dan wewenang mengajarkan suatu bahan sehingga diperkecil kemungkinan timbulnya celah atau gap atau saling menutup overlap antar guru. Contohnya dalam sebuah sekolah ada pembagian kurikulum yang jelas antara guru matematika dan guru fisika. Misalnya guru matematika mengajarkan aljabar, sementara guru fisika fokus pada penerapan konsep aljabar dalam fisika. Hal ini mencegah kebingungan dan memastikan bahwa masing-masing guru tahu apa yang harus diajarkan. Selanjutnya, yang keempat, guru mempunyai patokan dalam mengadakan penilaian kemajuan belajar siswa. Contohnya, seorang guru bahasa Inggris menggunakan rubrik penilaian yang mencakup aspek seperti tata bahasa, kosakata, dan pengucapan dalam menilai keterampilan berbicara siswa. Dengan patokan yang jelas, siswa tahu apa yang harus diperbaiki untuk meningkatkan kemajuan belajar mereka. Dan yang terakhir, guru sebagai pelaksana dan petugas-petugas pemegang kebijaksanaan atau decision maker mempunyai kriteria untuk mengevaluasi kualitas maupun efisiensi pengajaran. Contohnya, sekolah menerapkan sistem umpan balik di mana guru mengumpulkan data dari hasil ujian, observasi kelas, dan survei siswa untuk mengevaluasi efektivitas metode pengajaran mereka. Misalnya, jika banyak siswa kesulitan dengan suatu materi, guru dapat merevisi pendekatan pengajaran mereka berdasarkan data tersebut. Boleh di next? Nah, jadi kesimpulan dari pemaparan materi kelompok kami, tujuan instruksional tidak hanya berfungsi sebagai pedoman bagi guru dalam merancang proses pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa, tetapi juga memberikan kerangka kerja yang jelas bagi siswa dalam memahami ekspektasi pembelajaran mereka. Dengan merumuskan tujuan instruksional spesifik, guru dapat memilih metode dan bahan ajar yang tepat, memastikan bahwa tidak ada overlapping dalam pengajaran antar guru, dan menetapkan kriteria evaluasi yang objektif dan terukur. Selain itu, tujuan instruksional juga berfungsi untuk mengevaluasi kualitas dan efisiensi proses pengajaran, membantu guru untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan berdasarkan umpan balik dari hasil belajar siswa. Dengan demikian, tujuan instruksional menjadi elemen yang integral dalam menciptakan lingkungan belajar yang terstruktur, terarah, dan responsif terhadap kebutuhan perkembangan peserta didik, serta memastikan pencapaian kompetensi yang diharapkan dalam konteks pendidikan nasional. Boleh di next. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, boleh untuk raise hand. Oke, boleh. Pertama dari Nabila. Terima kasih atas pemaparan materinya. Izin bertanya. Perkenalkan dulu, nama saya Nabila Fitri. Izin bertanya, bagaimana peran tujuan instruksional dalam mendukung diferensiasi pengajaran untuk memenuhi kebutuhan beragam siswa di dalam kelas?
lalu berikan contoh implementasinya. Oke, terima kasih Nabila atas pertanyaannya. Selanjutnya Fauzia. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Fauzia Marani. Izin bertanya, bagaimana sekolah menyesuaikan program pendidikan dengan karakteristik jenjang dan jenis pendidikan tertentu pada tingkat organisasi meso? Terima kasih. Terima kasih Fauzia. Selanjutnya Rafli. Perkenalkan nama saya Rafli Imam dari kelompok lupa berapa. Ini pertanyaannya, apa saja kesalahan umum yang sering terjadi dalam merumuskan tujuan instruksional dalam evaluasi pendidikan dan bagaimana dampaknya terhadap hasil belajar siswa? Itu aja. Oke, terima kasih Rafli. Eh, kita izin apa waktu untuk menjawab 3 menit ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Fauzia, yaitu bagaimana sekolah menyesuaikan program pendidikan dengan karakteristik jenjang dan jenis pendidikan tertentu pada tingkat organisasi meso. Nah, di sini ada beberapa langkah strategis dalam tingkat organisasi meso. Ya, pertama itu ada penyesuaian kurikulum sekolah, yang dimana sekolah mengadaptasi kurikulum nasional dan menyesuaikannya dengan kebutuhan lokal atau visi sekolah. Nah, sambil tetap mengacu pada standar kompetensi dasar dan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Lalu ada pengembangan program khusus,
yaitu sekolah dapat menyelenggarakan program khusus sesuai jenjang, seperti pendidikan vokasi atau program berbasis keterampilan tertentu untuk SMA atau SMK, atau program inklusif bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Selanjutnya ada penyusunan silabus dan RPP. Guru dan pihak sekolah merancang silabus dan RPP sesuai dengan karakteristik peserta didik pada setiap jenjang pendidikan, sehingga pembelajaran lebih relevan dan juga efektif. Lalu ada pengelolaan lingkungan dan fasilitas. Sekolah menyediakan fasilitas dan sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan jenjang pendidikan tertentu. Misalnya seperti laboratorium di jenjang SMA atau SMK, atau juga ruang bermain edukatif di jenjang TK. Terus ada pelatihan dan pengembangan guru. Nah, sekolah memastikan tenaga pendidik memiliki kompetensi yang sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan melalui pelatihan, lokakarya, atau program peningkatan profesionalisme guru. Lalu ada penerapan evaluasi dan monitoring berkelanjutan, yang di mana sekolah secara berkala mengevaluasi efektivitas program dan pembelajaran yang diselenggarakan, dan menyesuaikan program jika diperlukan agar tetap sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dan yang terakhir ada kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Sekolah juga bekerja sama dengan orang tua, komite sekolah, dan pihak eksternal untuk mengembangkan program yang relevan dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan di setiap jenjang. Nah, dari semua langkah-langkah ini, sekolah mampu menciptakan lingkungan belajar yang terarah dan konsisten dengan tujuan pendidikan, sekaligus juga responsif terhadap kebutuhan peserta didik pada setiap tahap perkembangan mereka. Apakah sudah jelas, Fauzia? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Rafli. Pertanyaannya tadi, apa saja kesalahan umum yang sering terjadi dalam merumuskan tujuan instruksional dalam evaluasi pendidikan dan bagaimana dampaknya terhadap hasil belajar siswa? Jawaban ini, kesalahan umum dalam merumuskan tujuan instruksional dalam evaluasi pendidikan ini meliputi ketidakjelasan terlalu umum atau tidak terukur yang dapat mengakibatkan siswa kebingungan mengenai apa yang diharapkan dari mereka. Selain itu, tujuan yang tidak relevan atau tidak sesuai dengan kebutuhan siswa ini dapat mengurangi motivasi dan keterlibatan mereka dalam proses belajar. Dampaknya, hasil belajar siswa menjadi tidak optimal karena mereka tidak memiliki panduan yang jelas untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Untuk Raffi, apakah sudah jelas? Jelas, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila. Tadi pertanyaannya itu bagaimana peran tujuan instruksional dalam mendukung diferensiasi pengajaran untuk memenuhi kebutuhan beragam siswa di dalam kelas. Jadi tujuan instruksional memiliki peran penting dalam diferensiasi pengajaran dengan memberikan panduan yang jelas bagi guru dalam merancang pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Misalnya, jika tujuan instruksional adalah agar siswa dapat memahami konsep aljabar, guru dapat memberikan variasi tugas, seperti tugas individu bagi siswa yang lebih cepat memahami, dan tugas kelompok untuk siswa yang memerlukan lebih banyak dukungan. Jadi dengan cara ini, semua siswa dapat mencapai tujuan yang sama dengan pendekatan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Baik, apakah sudah jelas, Nabila? Iya, sudah. Terima kasih. Baik, karena pertanyaan sudah terjawab semua, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke PJ. Oke, terima kasih untuk kelompok tujuan instruksional. Boleh kepada kelompok selanjutnya dimulai presentasi dan jangan lupa on cam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai seperti Profesor MM dan
Eka Dwi Utari SPD MPD selaku dosen mampu mata kuliah evaluasi pendidikan. Next. Berikut anggota kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Andes Andara, dan Imelda BK Zaria. Next. Berikut ada 3 pokok bahasan yang akan kami bahas di presentasi kali ini. Yang pertama ada pengertian tes standar dan buatan guru. Yang kedua ada kelebihan dan kekurangan tes standar dan tes buatan guru. Yang ketiga ada studi kasus penggunaan tes standar dan tes buatan guru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Baik, jadi pokok pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian tes standar dan tes buatan guru. Yang pertama itu adalah pengertian dari tes standar. Tes standar adalah tes yang disusun oleh suatu tim ahli atau disusun oleh lembaga yang khusus menyelenggarakan secara profesional. Tes tersebut diketahui memenuhi syarat sebagai tes yang baik, yakni diketahui validitas dan reliabilitasnya, baik validitas rasional maupun validitas empirik. Reliabilitas dalam arti teruji, tingkat stabilitas maupun homogenitasnya. Menurut Arikunto 1988, tes standar juga mencakup aspek yang luas dari pengetahuan atau keterampilan dan biasanya menggunakan butir-butir soal yang telah diuji coba sebelumnya. Hal ini memastikan bahwa hasil yang diperoleh dapat diandalkan dan valid. Selanjutnya ada pengertian dari tes buatan guru. Tes buatan guru adalah tes yang disusun oleh seorang pendidik yang belum memiliki keahlian profesional dalam penyusunan tes, atau mereka yang memiliki keahlian tetapi tidak sempat menyusun tes secara baik, menguji cobakan, melakukan analisis sehingga validitas dan reliabilitas belum dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Arikunto 1988, tes buatan guru adalah tes yang disusun oleh guru untuk digunakan dalam penilaian di kelasnya sendiri. Arikunto menjelaskan bahwa tes ini biasanya didasarkan pada bahan dan tujuan khusus yang dirumuskan oleh guru untuk kelas tertentu dan seringkali mencakup pengetahuan dan keterampilan yang lebih sempit dibandingkan dengan tes standar. Tes ini biasanya digunakan untuk penilaian yang komprehensif, evaluatif, dan rutin. Penilaian yang dibuat oleh guru dirancang untuk mengevaluasi kemahiran siswa dalam materi yang telah mereka pelajari. Soal tes yang dibuat oleh guru sebagai standar untuk mengukur pembelajaran tentunya harus berkualitas tinggi. Nah, selanjutnya di sini adalah perbandingan dari tes buatan guru dan tes standar. Yang pertama itu adalah tes standar. Yang pertama didasarkan atas bahan dan tujuan umum dan dari sekolah-sekolah di seluruh negara. Yang kedua mencakup aspek yang luas dan pengetahuannya atau keterampilan dengan hanya sedikit butir tes untuk suatu keterampilan atau topik. Yang ketiga disusun dengan kawan staf, profesor, pembahas, dan editor butir tes. Yang keempat menggunakan butir-butir tes yang sudah diuji cobakan atau tryout, dianalisa dan direvisi sebelum menjadi sebuah tes. Yang kelima mempunyai reliabilitas yang tinggi, dan yang keenam dimungkinkan untuk menggunakan norma untuk seluruh negara. Selanjutnya adalah perbandingan dari tes buatan guru. Yang pertama itu didasarkan atas bahan dan tujuan khusus yang dirumuskan oleh guru untuk kelasnya sendiri. Yang kedua dapat terjadi hanya mencakup pengetahuan atau keterampilan yang sempit. Yang ketiga biasanya disusun sendiri oleh guru dengan sedikit atau tanpa bantuan orang lain atau tenaga ahli. Yang keempat, jarang-jarang menggunakan butir-butir tes yang sudah diuji cobakan, dianalisa, dan direvisi. Yang kelima, mempunyai reliabilitas sedang dan rendah. Dan yang keenam, norma kelompok terbatas kelas tertentu. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan tes standar. Yang pertama itu ada kelebihan. Yang pertama kelebihannya yaitu memberikan gambaran merata terkait potensi siswa tanpa penilaian subjektif. Nah, tes standar ini dirancang metode dan kriteria yang sama untuk atau bias dari pengajar. Hal ini memberikan penilaian lebih objektif dan dapat diandalkan dalam mengukur potensi siswa secara umum. Kemudian, yang kedua yaitu memungkinkan perbandingan hasil belajar siswa secara seimbang dan akurat. Nah, karena semua siswa mengikuti tes dengan format yang sama dan hasil tes standar ini memungkinkan perbandingan lebih adil antara siswa, antar sekolah, bahkan antar daerah. Tes ini juga memberikan gambaran mengenai
keberhasilan program pembelajaran secara umum. Yang ketiga, mengungkap kekuatan dan kelemahan siswa, membantu strategi pembelajaran lebih efektif. Standar sering dirancang untuk menilai berbagai aspek keterampilan siswa seperti kemampuan membaca, matematika, dan berpikir kritis. Dengan hasil ini, guru bisa mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan menyesuaikan strategi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Kemudian selanjutnya ada kekurangan dari tes standar. Yang pertama yaitu berpotensi menimbulkan kecemasan dan stres pada siswa. Nah, tes standar ini seringkali menjadi sumber kecemasan bagi siswa karena mereka merasa harus memenuhi standar yang tinggi dan hasil tes yang akan mempengaruhi prestasi mereka secara signifikan. Nah, tekanan ini bisa mengganggu kinerja mereka sehingga hasil tes tidak mencerminkan kemampuan yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua itu dapat memperparah ketidaksetaraan pendidikan karena berbagai faktor eksternal. Nah, tes standar ini tidak selalu mempertimbangkan perbedaan sosial, ekonomi, dan budaya di antara siswa. Misalnya, siswa dari keluarga dengan akses pendidikan tambahan, seperti les privat, mungkin akan mendapatkan hasil lebih baik dibandingkan siswa yang tidak memiliki fasilitas tersebut, meskipun kemampuan mereka mungkin sebanding. Boleh di next? Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan tes buatan guru. Yang pertama itu kelebihannya yaitu disesuaikan dengan materi dan khusus kelas, membantu siswa lebih familiar dengan tipe soal. Familiar dengan soal dan konsep yang diuji, sehingga dapat mengurangi kebingungan dan meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam menjawab soal. Selanjutnya ada kekurangan dari tes buatan guru ini. Untuk kekurangannya yang pertama itu ada validitas dan reliabilitas rendah cenderung subjektif. Nah, karena tes ini disusun oleh guru individu, perbedaan dalam cara penilaian atau jenis soal yang digunakan. Ini dapat mengakibatkan hasil tes yang kurang valid atau tidak benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur dan kurang reliable dengan hasil yang bervariasi dari waktu ke waktu atau antar guru gitu. Selain itu, biasanya subjektif dari guru biasa mempengaruhi penilaian, misalnya jika guru lebih toleran terhadap kesalahan siswa tertentu. Yang kedua yaitu memerlukan keterampilan tinggi dalam penyusunan, prosesnya memakan waktu lama. Nah, untuk menyusun tes yang efektif dan bermutu tinggi memerlukan keahlian khusus dalam merancang soal yang valid dan adil. Guru harus memastikan bahwa soal yang disusun mampu mengukur berbagai aspek kemampuan siswa secara tepat. Proses ini bisa memakan waktu lama, terutama bagi guru yang belum terbiasa merancang tes secara profesional. Boleh di next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada studi kasus dari tes standar dan tes buatan guru. Pertama itu adalah studi kasus dari tes standar. Studi kasus tes standar mengenai tes kognitif standar hasil analisis butir soal ulangan umum kenaikan kelas tahun pelajaran 2014-2015. Ini dilakukan oleh guru di Kabupaten Banjar. Menurut penelitian dari Wardani dan Putra 2016. Hasil analisis butir soal diperoleh hasil nilai reliabilitas sebesar 0,67, soal 20%, jumlah siswa yang tidak tuntas sebanyak 81,70%, persentase daya serap sebesar 50,10%, soal yang memiliki daya beda baik sebanyak 26,88 dengan mudah, 7,50% dengan sedang, 20,75% sukar, dan 23,75 korek, dan koefisien poin bisarial diperoleh hasil 27% soal yang diterima,
3% soal yang harus direvisi dan 30% soal yang ditolak. Selanjutnya di sini adalah pembahasan dari studi kasus tadi mengenai tes standar. Hasil dari studi kasus tersebut adalah diperolehnya instrumen tes kognitif standar mata pelajaran IPA, khususnya biologi, berupa soal-soal pilihan ganda yang terdiri atas 4 pilihan jawaban yang disusun sesuai dengan kisi-kisi Ujian Nasional IPA SMP atau MTS tahun pelajaran 2015-2016 untuk tingkatan materi kelas 7 SMP di Kabupaten Banjar yang dapat dijadikan bank soal yang berkualitas baik. Proses pengembangan tes yang dilakukan adalah desain produk, validasi desain oleh 9 orang pakar yang memiliki nilai validitas sangat valid dan uji coba produk yang sangat baik bagi guru maupun siswa. Meskipun penelitian pengembangan bertujuan untuk menghasilkan soal yang berkualitas baik, hasil analisis soal menunjukkan bahwa mayoritas soal yang ada masih memerlukan perbaikan. Ini menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap setiap soal yang dimasukkan ke dalam soal. Selanjutnya akan ditunjukkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada studi kasus mengenai tes buatan guru. Nah, studi kasus tes buatan guru di beberapa SMP di Kota Bau-Bau mengutip dari Rasmuin dan Azari 2022, pelajaran matematika di beberapa SMP di Kota Bau-Bau pada tahun akademik 2020-2021, hasil penelitian menunjukkan bahwa validitas tes di berbagai sekolah bervariasi. Di SMP Negeri 1 Bau-Bau, validitas tes termasuk dalam kategori dengan koefisien korelasi validitasnya lebih kategori baik dengan koefisien korelasi 0,770. Tes di SMP Negeri 5, 7, 9, 11, dan 17 juga memiliki validitas cukup baik dengan koefisien korelasi berkisar antara 0,404 hingga 0,611. Boleh di next? Nah, berikut ada pembahasan dari studi kasus tes buatan guru yang studi tingkat validitas relasi yang bervariasi mencerminkan perbedaan dalam efektivitas soal yang disusun oleh guru di berbagai sekolah. Meskipun validitasnya termasuk dalam kategori cukup baik, hasil ini mengindikasikan perlunya peningkatan dalam penyusunan tes untuk meningkatkan reliabilitas dan efektivitas penilaian. Tes yang valid akan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kemampuan siswa dan membantu guru dalam merumuskan strategi pembelajaran yang lebih efektif, namun variabilitas validitas antar sekolah menandakan bahwa pelatihan lebih lanjut bagi guru dalam penyusunan soal yang valid diperlukan untuk mencapai standar yang lebih konsisten di semua sekolah. Boleh di next. Berikut ada kesimpulan dari pembahasan materi tentang tes buatan guru dan tes standar, yaitu dalam proses evaluasi pendidikan, baik tes standar maupun tes buatan guru, memiliki peran yang sangat penting dan saling melengkapi. Tes standar yang telah melalui proses standarisasi memberikan keunggulan dalam hal objektivitas dan kemampuan untuk membandingkan hasil belajar siswa di berbagai konteks pendidikan dengan validitas dan reliabilitas yang tinggi. Tes ini memungkinkan pengukuran kemampuan siswa secara akurat, sementara meskipun tidak selalu memenuhi kriteria ketat seperti tes standar, tes buatan guru memungkinkan guru untuk mengadaptasi isi dan format tes sesuai dengan konteks pembelajaran di kelas. Hal ini memberikan kesempatan bagi guru untuk lebih memahami kemajuan siswa secara individual. Boleh di next.
Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya di diskusi bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh silakan raise hand, sebutkan nama dan pertanyaan. Boleh, yang pertama itu ada Zaki Haris. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kelompok yang sudah mempresentasi tadi. Saya ingin bertanya, yaitu bagaimana guru dapat menyeimbangkan fleksibilitas tes buatan dan kebutuhan untuk menjaga konsistensi penilaian di kelas. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Zaki. Selanjutnya itu ada Muhammad Maulana, boleh dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kelompok atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Maulana. Pertanyaan saya adalah bagaimana hasil dari tes standar dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah? Terima kasih. Baik, terima kasih Maulana. Oke, kami izin untuk mendiskusikan jawabannya sekitar 3 menit. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Maulana. Tadi pertanyaannya, bagaimana hasil dari tes standar dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah? Jadi jawabannya itu hasil dari tes standar dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dengan berbagai cara. Tes ini membantu mengidentifikasi kelemahan siswa dalam memahami materi pelajaran, sehingga guru dapat memberikan bimbingan tambahan di area tersebut. Selain itu, tes standar memungkinkan guru mengevaluasi efektivitas metode pembelajaran yang digunakan. Jika banyak siswa mengalami kesulitan dalam topik tertentu, hal ini menjadi indikasi bahwa metode pengajaran untuk topik tersebut perlu diperbaiki. Dan juga berperan dalam perencanaan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan siswa. Data dari hasil tes dapat membantu sekolah menyesuaikan kurikulum agar lebih efektif dan tepat sasaran. Guru juga dapat memanfaatkan hasil tes ini untuk mengidentifikasi area di mana mereka memerlukan pengembangan profesional lebih lanjut sehingga mereka bisa mengerjakan topik yang sulit dengan lebih baik.
Dan itu hasil tes standar digunakan untuk memantau perkembangan siswa dari tahun ke tahun, membantu sekolah melihat apakah siswa mencapai target pembelajaran yang diharapkan. Hasil tes juga memberikan informasi kepada orang tua mengenai perkembangan anak mereka, sehingga mereka dapat bekerja sama dengan guru dalam mendukung proses belajar di rumah. Dengan memanfaatkan hasil tes standar secara optimal, sekolah dapat membuat berbagai penyesuaian dan peningkatan untuk mencapai pembelajaran yang lebih efektif. Apakah sudah terjawab, Mulana? Baik, sudah terjawab. Terima kasih Imelda atas jawabannya. Baik, sama-sama. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Zaki Haris mengenai penyeimbangan fleksibilitas tes buatan dan konsistensi penilaian. Nah, guru memiliki kebebasan dalam merancang tes buatan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa di kelasnya. Fleksibilitas ini memungkinkan guru menciptakan instrumen evaluasi yang lebih relevan dengan konteks lokal atau materi yang baru diajarkan. Namun, fleksibilitas tersebut harus diimbangi dengan konsistensi penilaian untuk memastikan keadilan dan objektivitas dalam evaluasi. Untuk menjaga konsistensi penilaian, guru dapat menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan transparan. Rubrik ini membantu memastikan bahwa siswa dinilai berdasarkan kriteria yang sama sehingga mengurangi subjektivitas. Selain itu, guru dapat memanfaatkan uji coba soal atau menggunakan soal yang telah terbukti valid dalam tes sebelumnya. Penggunaan rubrik dan soal uji valid ini memastikan bahwa meskipun tes buatan tetap dapat. Untuk Zaki, apakah bisa dipahami? Oh ya, paham. Makasih Andes. Oke, makasih Zaki. Karena sesi pemaparan materi dan sesi diskusinya sudah selesai, kami dari kelompok 8 undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada PJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang untuk presentasi hari ini. Eh, boleh langsung live aja karena mau langsung di-convert ke YouTube biar dikasih ke Bu Eka.